teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan belajar bagaimana proses terjadinya hujan. Yuk tonton video ini dengan seksama. Anak-anak, apakah kalian pernah kehujanan? Apakah kalian sering main air hujan? Dan apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hujan? Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, hujan merupakan bentuk presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal itu berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju permukaan bumi. Bagaimanakah proses terjadinya hujan? Mari simak penjelasan berikut ini. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Air hujan tidak sesederhana air yang turun dari langit. Terjadinya hujan melewati beberapa proses siklus air. Secara umum, tahapan terjadinya hujan dibagi menjadi 3, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi. Tahapan pertama yang dilalui adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air. Panasnya suhu bumi dari matahari akan membuat air sungai, danau, dan laut menguap menjadi butiran atau uap air. Uap air tersebut akan naik ke atmosfer, lantas menggumpal menjadi awan. Apabila suhu udara semakin panas, maka semakin banyak pula air yang akan menguap ke udara. Hal itu akan menyebabkan terjadinya hujan semakin deras. Hal tersebut bisa disebut peristiwa transpirasi. Kondensasi. Tahapan selanjutnya adalah kondensasi. Uap air hasil proses penguapan atau evaporasi akan naik ke atmosfer, kemudian mengalami kondensasi atau pengembunan. Pada proses tersebut, uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Perubahan uap air menjadi es tersebut dipengaruhi oleh perbedaan suhu pada perbedaan ketinggian awan di udara. Apabila semakin tinggi awan yang terbentuk, suhu akan semakin dingin. Presipitasi. Proses yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi merupakan proses mencairnya butiran es di awan, kemudian turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Awan yang telah terbentuk pada proses sebelumnya barangkali tertiup angin dan terbawa sehingga menjadi turun hujan di tempat lain dari proses sebelumnya. Awan yang sudah terlalu padat dengan uap air dan tidak bisa lagi menahan beban air akan jatuh ke daratan, kemudian menjadi titik-titik hujan. Ukuran titik-titik hujan bervariasi mulai dari 0,5 mm atau lebih besar. Sementara, hujan gerimis berukuran kurang dari 0,5 mm. Ukuran tersebut biasanya bervariasi tergantung lokasi awan yang menurunkan hujan. Gerimis diturunkan oleh awan dangkal, sementara hujan deras diturunkan oleh awan dengan tinggi menengah atau sangat tinggi. Lantaran posisi hujan yang sangat tinggi, udara di tempat awan berada sangat dingin, kemudian biasanya hujan akan jatuh sebagai salju ataupun es. Semakin menurun mendekati daratan, es itu akan mencair menjadi air hujan.
Semakin mendekati daratan, suhu akan semakin menghangat, kemudian mencairkan titik-titik es. Itulah tahapan-tahapan dalam proses terjadinya hujan. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami materi ini dengan benar. Sekian dan terima kasih.